Alhamdulillah ini acara Instagram Live Health Talk nih Dokter Dian dan Dokter Nika ini alhamdulillah sudah bergabung beberapa teman sahabat sehat JIH kita. Ini kita hari ini mau membahas tentang manfaat dan pentingnya donor darah untuk kesehatan diri kita sendiri. Nah, di kesempatan kali ini sebelumnya kita juga sudah memberikan beberapa kayak question and answer Q&A di beberapa kesempatan sebelumnya dan sudah masuk beberapa pertanyaan. Nah, ini saya langsung sebelum saya perkenalkan dulu ya, ada Dokter Dian dan Dokter Niken. Dokter Niken yang pakai jilbab warna biru, Dokter Niken ini ada Dokter Kepala Unit Transfusi Darah Provinsi DKI Jakarta ya Dok. Selamat bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian ada Dokter Dian yang pakai jilbab berwarna hijau ya Dok. Hijau deh kayaknya. Dokter Dian Putri ini adalah dokter di Rumah Sakit Umum Al Fauzan yang juga dokter spesialis patologi klinik. Jadi sudah familiar banget dengan produk darah ya Dokter Dian ya. Nah ini untuk pertanyaan pembuka nih Dok sekaligus ya. Mungkin bisa jelaskan secara garis besarnya Dokter Niken dan Dokter Dian apa sih manfaat dari donor darah untuk kesehatan kita sendiri gitu. Silakan mungkin Dokter Niken bisa menjelaskan manfaat donor darah itu apa Dok? Ya, terima kasih banyak diundang untuk ngobrol bareng dengan Dokter Dian dari Rumah Sakit Fauzan. Dan maaf tadi Mbak siapa namanya? Makasih banyak Dok. Mas Dokter Sarah Dok. Oh Dokter Sarah, iya Dokter Sarah. Dokter Sarah Dok. Dokter Sarah. Aduh, pakai masker ya. Padahal kayaknya kita udah pernah ketemu di Rumah Sakit Fauzan waktu itu ya, mungkin. Nah, kegiatan donor darah satu kali. Iya, kegiatan donor darah ini kan sangat baik sekali buat kesehatan, namun memang kurang disadari. Nah, baiknya tuh apa ya? Karena kalau kita mau donor darah, nomor satu syaratnya tuh sehat, ya kan? Terus kalau kita kepengen supaya bisa donor darah, pasti otomatis kita menjaga kesehatan. Jadi itu salah satu yang pertama kali manfaat donor darah, kita sendiri jadi termotivasi untuk selalu hidup dengan pola hidup yang sehat, pasti tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, gitu kan, terus rajin olahraga, supaya akhirnya kita selalu bagus kondisi kesehatannya dan bisa donor darah. Kemudian yang kedua, pada saat kita lagi donor darah secara nggak langsung tuh kita juga diperiksa loh kesehatannya, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan kadar hemoglobin, jadi kita tahu tuh berapa kadar sel darah merah kita ya di dalam darah, bagus apa enggak, jadi bisa terdeteksi lebih awal kalau emang ternyata kita tuh punya penyakit-penyakit atau punya sesuatu yang agak kurang normal, itu jadi terdeteksi tensinya, kadar HB-nya. Terus belum lagi kalau dalam pemeriksaan donor darah kita juga melakukan screening penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis. Jadi juga secara nggak langsung kita udah diperiksakan 4 penyakit itu secara rutin loh. Gitu ya. Coba bayangin kalau misalnya kita mau periksa 4 penyakit itu di laboratorium klinik ya, nih Dokter Dia nih sebagai DPJPA penanggung jawab lab, lumayan ya Dok. Tapi dengan donor darah tuh malah kita dapat pemeriksaan medical check up gratis lah sebenarnya ya kan. Terus habis donor darah tubuh kita tuh kan diambil paling cuma berapa ya, 350 cc atau 450 cc paling banyak. Itu cuma sedikit banget kok, satu botol mineral ya. Nah, tapi setelah itu tubuh kita pasti akan membentuk lagi sel-sel baru. Nah, kalau yang baru-baru tuh biasanya lebih seger kan ya. Nah, badan tuh pasti akan terasa segar banget setelah donor darah ya, karena itu oksigennya juga kayaknya baru semualah, terbaharui sel-sel tubuhnya. Akhirnya dampaknya setelah sekian tahun kita rutin, ini juga kita sudah melihat sendiri ya pada para pendonor kita tuh pada awet muda loh. Regenerasi selnya tuh kayak jadi bagus gitu. Bagus. Iya, mungkin Dokter Dian bisa tambahin lagi Dok. Apalagi Dok? Iya Dok. Iya mungkin ya Dokter Dian bisa tambahin. Ya, kira-kira makasih banyak yang setuju banget. Selainnya sudah dijelaskan sama Dokter Niken, apalagi?
Ya, Silakan setuju dokter banget Dian. yang tentang motivasi internal ya. Jelas nggak caranya? Kedengeran dok? Jelas Kayak dok, jelas jelas. kalau untuk hidup sehat itu kan kita butuh motivasi internal. Jadi saya sangat setuju dengan yang disampaikan dokter Nika berarti kita punya motivasi untuk hidup sehat sehingga kita bisa menjadi pendonor yang dengan kriteria yang baik untuk disumbangkan darahnya. Terus terkait regenerasi sel, tubuh kita ini kan ada keseimbangan antara produksi, kemudian ada yang nanti akan kita buang. Jadi secara normalnya memang umur darah kita juga ada waktunya untuk nanti dia dibuang. Nah, ada hormonnya nanti ada hormon untuk meningkatkan pertumbuhan dari darah baik itu sel darah merah, sel darah putih atau keping-keping trombosit, keping-keping darah. Nah, kalau kita tunggu dia pada waktu tanpa donor, berarti kita harus tunggu dulu dong waktunya dia sampai 120 hari, kemudian membebani tubuh kita untuk membuang sel-sel yang harusnya yang sudah mati atau sudah tua. Nah, kalau orang yang donor darah, dia apalagi yang donor darahnya sudah rutin, berarti dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan dia rajin donor darah, hormon itu akan lebih aktif, jadi dia lebih mudah untuk regenerasi dari sel darah merahnya, kemudian leukositnya, dan trombositnya, dan sel-sel lainnya. Nah, kalau udah regenerasinya udah berlangsung dengan baik, tentu kan sel-sel yang diharapkan memang sel-sel yang fresh, seperti yang dokter Nika bilang tadi, selnya bisa berfungsi dengan optimal, kemudian juga dia bisa melakukan fungsinya dengan baik. Misalnya kan kondisi saat ini nih, banyak nih virus yang beredar. Nah, berarti kayak sel imun kita juga berfungsi dengan lebih baik ketika kita mendonorkan darah dengan teratur. Yang kedua, terus yang masalah yang sel-sel yang tua, berarti sel yang tua kan kayak kita nih, kita mau masak nih. Kalau kita mau masak kan ada sisa sampahnya. Nah, sisa sampah itu kan beban juga kan untuk kita untuk mengolah sampahnya. Nah, kalau biasanya kita sel-sel tua itu harus kita buang melalui limpa kita, nanti ada prosesnya, kemudian ada zat sisanya. Nah, dengan donor darah kita mengurangi beban untuk memproses pembuangan itu. Jadi, zat sisa dalam tubuh kita seperti zat besi yang berlebihan itu akan berkurang. Mungkin itu salah satunya, dok. Yang paling saya ambil poinnya adalah motivasi untuk sehat internal. Motivasinya itu sangat besar, motivasi internal untuk menjadi sehat dengan donor darah secara rutin. Iya, iya benar sekali dokter Dian, dokter Niken ya. Alhamdulillah ini sudah jelas. Jadi manfaat donor darah itu sebenarnya untuk sehat kita sendiri tuh banyak manfaatnya ya. Banyak. Yang paling penting kayaknya yang paling lagi dicari kayak motivasinya jadi sebagai motivasi, apalagi ada motivasi untuk regenerasi, jadi bisa sebagai anti aging ya. Itu kayaknya untuk anak-anak muda bisa. Bagus banget. Anti aging itu jadi motivasi yang sangat-sangat bagus ya. Iya, nggak perlu awet muda gitu ya katanya ya. Iya, nggak perlu mahal-mahal skincare. Iya, segar jadinya. Iya benar juga, jadi lebih segar ya. Nah, tapi ada juga nih beberapa syarat donor darah yang harus kita ketahui ya, sepertinya dokter Niken, dokter Dian ya. Kalau misalnya dari dokter Niken dari bagian PMI, kira-kira syarat yang paling penting tuh tadi kan sudah disebutkan beberapa bagian yang seperti harus sehat ya. Nomor satu sehat, kondisinya ya. harus Ada lebih sehat. Syarat-syarat lainnya? Iya, sehat ini juga dalam arti juga nggak batuk, nggak pilek ya, walaupun ringan-ringan menurut kita, cuman batuk-batuk dikit, tapi kan kalau ada bakterinya, ada kumannya ya, yang sedikit itu di badan kita yang sehat, tapi begitu masuk ke pasiennya kan lagi keadaannya kurang baik ya, terus kemasukan kuman sedikit, dia bisa jadi parah gitu. Jadi kita harus benar-benar jujur gimana kondisi badan kita gitu, supaya benar-benar darah yang kita berikan akan nolong pasiennya. Terus kalau tadi saya bicara ada screening penyakit, berarti kalau salah satu persyaratannya juga memang tidak memiliki riwayat penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV maupun juga sifilis ya. Terus juga gaya hidupnya itu tidak beresiko tinggi terhadap penularan ini, misalnya ya menggunakan narkoba suntik gitu kan ya, ataupun juga berhubungan dengan orang-orang yang berhubungan seksual ya. Jadi ini kan penularannya lewat darah,
resiko cairan tubuh. Jadi memang tidak pola hidupnya, gaya hidupnya tidak berisiko terhadap penularan itu. Nah, kalau penyakit-penyakit yang kronis sebenarnya seperti sakit darah tinggi itu masih boleh donor asalkan terkontrol tekanan darahnya. Sakit gula juga demikian, boleh donor asal terkontrol. Kecuali kalau sudah pakai insulin, memang sudah tidak boleh itu donor darah gitu. Nah, mungkin kalau penyakit berat kanker, terus yang sudah gagal ginjal ya memang itu sudah tidak bisa lagi diperkenankan untuk donor. Tuh. Baik. Berarti intinya sehat secara fisik ya dok ya. Batuk pilek sedikit pun sebaiknya jangan dulu ya. Iya, sebaiknya jangan dulu. Kasihan nanti yang nerima. Dan penyakit-penyakit lain yang kiranya penularan lewat darah ya. Baik dokter Niken, terima kasih penjelasannya. Dari dokter Jan mungkin mau ditambahkan dok, sebagai orang yang berkecimpung di produk darah, ada syarat-syarat yang harus diketahui nggak dok bagi pendonor? Ini kan kita rencana insya Allah ada acara donor darah. Donor darah ya. Mudah-mudahan. Jadi ada kriteria. Berarti kan ada kriteria seleksi donor. Nah, kriteria seleksi donor itu mungkin dari usia dahulu. Usia pertama pendonor itu berarti boleh di usia 17 tahun. Kemudian ada nih ada orang tua kita mau coba ikut donor juga. Jadi kalau dia untuk pertama kali dia usia di atas 60 tahun pertama kali donor mungkin harus diperhatikan dulu kondisinya, harus kita lihat dulu. Kemudian berat badan. Jadi yang berat badan itu sebenarnya dari usia untuk 45 kg udah bisa. Kita nanti bisa ambil untuk darah yang kantong 350 ml. Nah, ada beberapa produk yang memang akan kita ambil dengan darah 450 ml, berarti kita biasanya kriterianya 55 kg. Kemudian, kemarin ada pertanyaan saya lihat munculnya apakah boleh ibu hamil. Nah, untuk ibu hamil tentu kita tunda dulu ya Bu. Insya Allah setelah melahirkan nanti dibilang tuh ada 4 minggu sampai 6 minggu setelah kehamilannya selesai, itu boleh untuk melakukan donor darah lagi. Iya, baru boleh lagi karena yang saat ini untuk bayinya kan dok ya. Iya, jadi kan kondisinya, jadi kan kriteria, kriteria seleksi donor ini nanti teman-teman yang mau donor nggak usah takut, nanti dia akan ada seleksi donor. Jadi tujuannya seleksi donor pertama pendonornya sehat dan aman setelah dilakukan donor, dan insya Allah memang diseleksi dengan baik. Kemudian ada screening untuk risiko menilai apakah produk darah yang kita ambil nanti memang berisiko rendah untuk pasiennya nanti sebelum dilanjutkan ke pemeriksaan screening darah yang lainnya. Baik. Berarti itu ya dok, itu sudah lebih 18 tahun ya dok ya? 18 tahun. 17 tahun boleh dok. 17 tahun ya. 17 tahun. Iya boleh. Tahun, udah boleh 17 tuh. 17 tahun kurang sehari nggak boleh. Iya, jadi udah punya KTP. Gimana tuh dok? Jadi memang berarti sudah punya KTP berarti dok ya buat masuk ke data sistem kali mungkin ya. Jadi mungkin sudah ada KTP ya. Iya benar-benar ya. Nanti masuk ke sistem. Mau ngeling sama Dukcapil juga, jadi ya data NIK itu harus ada dulu baru bisa donor darah. Oke, iya benar. Berarti 17 tahun berarti yang sudah punya KTP ini sudah bisa mendonorkan. Kemudian boleh, jadi lebih dari 45 kilo ya. 45 kilo, Iya benar. Iya, tidak sedang terkait sakit, juga sedang kondisinya sedang sehat fisiknya ya. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dok, ini kan sekarang di masa-masa pandemi ya dok ya. Otomatis ada beberapa kondisi dia habis pasca COVID atau dia habis pasca vaksinasi gitu misalnya. Nah ini bagaimana kalau yang habis pasca terinfeksi COVID itu apakah ada kriteria khusus dia boleh mendonorkan atau tidak boleh? Itu bagaimana dokter? Silakan dokter Dian terlebih dahulu. Mungkin dokter Dian. Kalau untuk pasca dari produk COVID darahnya untuk kira-kira boleh nggak? Kalau produk darah biasa untuk pasca COVID mungkin permintaan kalau plasma konvalesen itu malah diminta dalam 2 minggu post negatif ya. Jadi semakin cepat semakin baik gitu dia sudah dinyatakan negatif.
Nah, ada permintaan plasma konvalesen untuk menolong teman yang sedang dirawat, itu malah kecil dari 14 hari. Nah, tapi kalau untuk permintaan darah yang lain, itu biasanya memang sudah dicari literaturnya, rata-rata memang dalam yang paling aman itu 2 minggu post COVID. Jadi udah kondisi tubuhnya sudah stabil, kemudian berdasarkan literatur memang diletakkan 2 minggu. Ada yang 7 sampai 14 hari berarti. Dan pasiennya sudah dinyatakan stabil kondisinya, jadi kondisinya stabil dulu. Iya, saya kan. Dan ini berlaku juga untuk vaksinnya. Itu saya belum boleh. Baru kemarin nih kan. Adik. Gimana tuh dokter Nika? Kalau yang vaksin kalau yang udah dicari. Jadi kalau benar dok, jadi kalau dia sakitnya ringan-ringan dan lucu, itu kira-kira ya 2 minggu sudah bisa donor darah. Tapi kalau memang dirasa agak berat kemarin, nggak berat, dipulihkan dulu. Iya sampai 4 minggu lah, gitu 1 bulan setelahnya, gitu kan. Kalau sampai ada yang dirawat, ya kondisinya juga berat dalam perawatan, 1 bulan setelahnya baru bisa donor darah. Sedangkan vaksin itu 7 minggu pasca vaksin itu sudah bisa donor darah kok. Vaksin karena? Tapi kecuali 7 minggu ya, 7 hari atau 7 hari ya? Oh 7 hari, saya kira 7 minggu. 7 hari ya, betul. 7 hari. Ya. Tapi kecuali. Tapi balik lagi. AstraZeneca itu 28 hari. Oh baik. Jadi hanya AstraZeneca saja yang 28 hari ya? Iya, yang lainnya 7 hari. Catatan khusus nih. Asalkan tidak ada gejala sampingan. Asal tidak ada gejala. Dan kondisi pasiennya dalam kondisi, pendonornya tidak demam, kemudian tidak lagi batuk pilek. Ya, ini karena banyak pertanyaan yang masuk seperti ini dokter Nika, dokter Dian. Saya habis kena COVID 3 bulan yang lalu, apakah bisa? Kalau 3 bulan masih bisa ya, karena bisa. COVID itu minimal 2 minggu ya. 2 minggu. Iya, 2 minggu. Itu kalau yang ringan atau enggak OTG kali ya dok ya. Kalau yang sampai perawatan mungkin kata dokter Nika 1 bulan ya dok ya, lebih aman. Dan mungkin nanti dipastikan pada saat screening kesehatan sebelum donor kondisinya lagi fit ya. Oke, kalau vaksinasi itu bisa 7 hari setelah vaksinasi boleh donor darah. Pengecualian pada vaksin AstraZeneca ya, sobat sehat dilihat tuh AstraZeneca ternyata ya. Oke, itu nanti besok yang vaksin AstraZeneca mungkin kita sampaikan dulu berarti ya. Oke baik, terus ini ada pertanyaan lagi dokter untuk dokter Niken, kalau misalnya tidak donor darah secara rutin, misalnya hanya setahun sekali, kadang 3 tahun sekali, itu manfaatnya apakah berkurang untuk kesehatan atau bagaimana? Silakan dokter Niken. Iya pasti tetap ada manfaatnya, tapi akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau dirutinkan. Itu tetaplah 1-2 kali tetap ada manfaatnya. Kalau mau lebih optimal lagi. Kalau untuk rutin itu sendiri berapa kali dok yang minimal dalam setahun? Maksimal. Oh iya sekarang sudah bisa 2 bulan sekali. Jadi hari ke-61 sudah bisa. Apalagi kalau pernah kenal ada yang namanya aferesis itu seperti waktu lagi ngumpulin plasma konvalesen kan kita menggunakan mesin. Nah, mesin aferesis itu bisa langsung misahin darah merah, plasma maupun trombositnya. Nah, kalau kita hanya ngambil plasma ataupun ngambil trombosit yang buat pembekuan darah, itu dia proses pembentukan dalam tubuh lebih cepat. Jadi 2 minggu sekali sudah bisa donor. Tapi kalau yang diambil warnanya merah, nanti seperti kegiatan yang akan dilakukan oleh RSU Al Fauzan, maka itu 2 bulan sekali baru bisa donor lagi. Oh iya. Berarti semakin rutin semakin bagus ya, 2 bulan. 2 bulan ya dok ya? Ya, hari ke-61 udah gitu. Dan untuk dokter Dian nih ada lagi yang mau bertanya, kalau lagi berpuasa apakah boleh donor darah dokter? Silakan dok. Kalau nggak sebenarnya boleh saja. Boleh ya, tapi ya. Silakan dokter Dian. Mas, kalau ketika dia berpuasa, nah biasanya kan kalau untuk berpuasa, kalau dia datang sebagai pendonor jadi pendonor tuh ada pendonor sukarela, ada pendonor pengganti. Sebenarnya ada satu kriteria tapi kita tidak masukkan. Nah kalau untuk pendonor sukarela, memang nanti kalau untuk nyamannya, jadi nyaman pendonornya juga, itu lebih baik ketika dia
eh, setelah berbuka puasa. Tapi apakah boleh, misal ada nih kondisi dadakan nih, kita butuh donor pengganti atau donor memang dibutuhkan untuk keluarga, kerabat kita yang dengan kondisi kecelakaan. Nah, jadi boleh saja dia melakukan donor darah pada waktu berpuasa. Ini ada dua ya dok, ada pertama kalau dia memang sukarela, kita anjurkan dia biar nyaman, itu banyak tuh nanti PMI mengadakan di mana setelah berbuka puasa. Tapi kalau memang ada kondisi tertentu yang memang harus segera didonorkan darahnya, jadi nggak apakah membatalkan puasa? Kalau tidak membatalkan puasa, kalau mengeluarkan darah mengambil darahnya nggak membatalkan? Iya. Tidak membatalkan. Jadi intinya tidak membatalkan Tidak puasa, membatalkan tapi puasa. bagusnya Iya. diambil darahnya pas setelah berbuka puasa ya dok ya. Atau nyamannya, karena kan ya kita kan diambil darah 350, mungkin ada pengen istirahat dulu, kemudian habis istirahat mungkin bawaannya pengen minum, karena kan memang metabolisme homeostasis kita kalau ada yang dikeluarin itu pengen diisi lagi plasmanya, nah katanya gitu. Jadi biasanya memang banyak pelayanannya memang pas setelah berbuka puasa banyak nih. Iya. Jadi tapi tetap bisa. Dulu rumah sakit Al-Fauzan juga pernah mengadakan donor darah puasa waktu itu ya dokter Niken ya, itu juga acaranya tuh menjelang buka puasa waktu itu 4:30 kalau nggak salah. Itu juga banyak sih. Iya, jadi itu ya kalau misalnya lagi puasa. Tapi sayangnya nih besok bisa jadi ide siang hari ya dok. Jadi mungkin yang lagi puasa ya kalau lagi kuat ya silakan. Cuman ya sebaiknya sih jangan dulu ya dok ya. Tapi intinya tidak membatalkan puasa. Tidak ada kemudian ini ada pertanyaan. Ada fatwa MUI Iya. yang sudah menyatakan bahwa ada fatwa MUI juga ya. Fatwa MUI bahwa donor darah tidak membatalkan puasa ya. Iya, tidak membatalkan puasa. Ini tadi kan sudah di Oke, baik. Nah, ini untuk Sobat Sehat JIH yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti untuk pertanyaan yang bagus akan dapat door prize dari rumah sakit, bukan dari saya ya. Ya, kemudian ini ada pertanyaan lagi, dokter. Tadi kita kan sempat disinggung mengenai konvalensi. Konvalensi ini biasanya dipakai untuk donor yang lagi sakit COVID ya dok ya. Jadi yang sudah sembuh dan dia mau membantu pasien-pasien yang lagi kondisi berat karena COVID itu bisa mendonorkan darahnya dalam bentuk konvalensi. Nah ini berarti kalau konvalensi tadi kan sempat disinggung dokter Dian 2 minggu ya dok ya. 2 minggu setelah negatif itu untuk semua pasien yang gejala ringan OTG itu bisa donor konvalensi atau bagaimana dok? Silakan dokter mungkin atau dokter Dian silakan. Iya, untuk donor izin ya dok. Iya dok, silakan dokter. Jadi donor konvalesen ya, namanya konvalens itu maksudnya kan mengambil plasma karena dipikirkan dalam plasmanya itu ada antibodi yang terbentuk ketika kita baru sembuh dari suatu penyakit. Nah, jadi plasmanya yang diambil dan disebutnya menjadi plasma konvalesen gitu di bahasa Indonesiain. Nah, kapan antibodi itu terbentuk? Memang dia mulai 2 minggu pasca sakit itu sudah mulai tinggi tik-tiknya gitu kan. Sampai kapan? Bisa sampai 3 bulan, ada juga yang sampai 6 bulan. Memang tergantung dari respon tubuh si pasiennya itu ya, mantan pasiennya, dan juga si beratnya penyakitnya dia juga gitu. Jadi memang kita kemarin sempat membuat aturan sampai dengan 3 bulan maksimum bisa donor plasma konvalesen. Tapi ternyata pada pasien-pasien yang berat itu sampai 6 bulan masih bertahan antibodinya juga. Cuman mengenai pemberian terapi plasma konvalesen ini pada pasien COVID-19 itu ternyata dari beberapa penelitian kurang terlihat efektivitasnya, terutama kalau udah pasiennya berat atau yang sudah lama banget dirawat gitu. Mungkin kalau pasiennya masih baru 3 hari sakit terus dikasih, ya memang terlihat kesembuhannya gitu, karena ini kan memang penyakit yang disebabkan oleh virus, kadang-kadang tanpa diberi apapun juga bisa sembuh sendiri gitu kan. Sehingga terakhir ya dokter Dian ya sudah keluar pernyataan gitu bahwa memang plasma konvalesen ini tidak signifikan memberikan kesembuhan pada pasien konvalesen. Ya belum terbukti.
belum Jadi terbukti sekarang banyak ya. tapi kami Baik, baik. kami terus terang sudah punya stok plasma konvalesen banyak gitu, karena waktu di bulan Juli Agustus itu kan permintaan luar biasa sekali. Iya. Terus jadi selama September, Oktober, November tuh masih banyak orang-orang yang donor plasma konvalesen. Stok kami sampai hari ini tuh mungkin ada sekitar 1.200-an kantong gitu. Jadi untuk Banyak kasus juga yang ya, Dok. Omikron, iya yang Omikron saat ini masih ada sih 1-2 dokter yang masih juga meminta plasma konvalesen permintaan, gitu, tapi tidak terlalu banyak. Dan insya Allah stoknya masih cukup. Gitu. Iya, iya. Kalau stoknya masih cukup enak ya. Kalau stoknya udah habis tuh ada permintaan. Repot Iya, jadi. kalau Iya, Agustus itu Iya, baik. benar-benar luar biasa. Iya, itu pada saat gelombang kedua kalau nggak salah ya, Dok ya. Permintaannya meningkat banyak. Semua panik gitu Nah, kan, ini karena kita berat banget mas penyakit. Iya, benar-benar. Nah, ini sekarang kita masuk ke ini dokter, pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar ya, saya bacakan aja ya. Yang pertama nih dari dokter Zakia nih sepertinya. Maaf, assalamualaikum, maaf dokter mau nanya, saya punya teman sudah 4 tahun terakhir tidak bisa donor darah lagi karena menurutnya sudah di DO dari PMI, tapi belum diberitahu keluhan DO-nya karena apa. Mungkin dari dokter bisa dijelaskan tuh kalau misalnya DO DPM itu bagaimana ya dok ya? Apa ada sistem DO-nya atau bagaimana? Iya, Bukan. baru dengar juga. Saya juga baru tahu nih dari PMI bisa men-DO ya dok ternyata ya. Ada. Mungkin seperti yang tadi saya cerita bahwa kita memang ada pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan. Tidak hanya terhadap penyakit sebenarnya, kita juga periksa ada antibodi yang cenderung nanti ke arah autoimun misalnya ya, yang dapat merusak darah merah. Terus kita juga secara tidak langsung kita bisa tahu nih kolesterolnya tinggi atau rendah. Jadi sebenarnya berbagai macam pemeriksaan kita lakukan dan itu akan diinformasikan ke pendonor apabila hasilnya memang kurang bagus gitu. Jadi sepanjang tidak dapat surat pemberitahuan berarti hasil pemeriksaan laboratorium kita bagus. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, misalnya ini penasaran karena kan tadi udah 4 tahun apa tidak dapat surat dan sebagainya, mungkin bisa datang ke Keramat Raya. Bisa datang ke Keramat Raya lantai 3, nanti dapat penjelasan lebih lanjut. Atau bisa juga di Instagram ini kami kan ada @donordarahjakarta. Coba japri ke adminnya, ke Mimin, nanti tuliskan nomor kartu donor atau tanggal lahir dan namanya, golongan darah. Nanti Mimin atau si adminnya nanti akan bantu, Dormin akan bantu untuk tracing ya, kira-kira apa penyebabnya. Nanti kita telepon. Gitu. Bisa tinggalin nomor teleponnya juga, handphone ya. Boleh ke saya atau Boji ke Donor Darah Jakarta. Instagram Donor Darah Jakarta, nah bisa tulis di situ Japri ya, apa sih namanya istilahnya tuh? Kalau itu Japri langsung DM dok. DM adminnya. Nanti tinggalin nomor telepon ataupun identitasnya, kita akan hubungin. Iya baik. Ya seperti itu ya, untuk semoga ini jawabannya bisa diterima ya dari Mbak Kiki, Dokter Zakia ya. Nah kemudian ada lagi dok pertanyaan untuk dokter Niken lagi nih sepertinya, apakah ada perbedaan screening untuk donor darah tiap daerah dok? Atau sama semua? Atau sudah ada yang beda-beda atau ada bagaimana dokter Niken? Ya, kalau untuk screening jenis penyakit yang diperiksa itu semua sama, pasti hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Memang yang membedakan adalah jenis reagennya, mungkin ya, dan metodenya gitu. Ya maklum lah, kayak kita beli baju kan banyak banget gitu mereknya, ya. Beli sepatu juga banyak banget. Nah ini kebetulan juga untuk reagen pemeriksaan juga ada beberapa merek dan metode. Mungkin itu yang dimaksud tadi berbeda oleh yang bertanya tadi. Memang benar ada beberapa merek, jadi setiap UTD itu bisa saja menjadi berbeda-beda. Nah ini memang ya, kalau nanti dokternya bisa nambahin dari segi ilmu patologi klinik bahwa ada namanya kayak sensitivitas, spesifisitas, jadi kemampuan reagen ini kan untuk mendeteksi virus atau namanya antigen atau antibodi terhadap virus dan bakteri tadi itu mungkin agak berbeda-beda gitu, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu lah. Itu juga mungkin menyebabkan
kadang-kadang orang suka dibuat bingung ya. Ini gimana nih hasil saya, bukan hanya unit donor darah aja, kadang-kadang kita periksa ke laboratorium klinik juga suka gitu ya dok ya, nanti hasilnya ya beda-beda dikit gitu, beda-beda dikit gitu kan. Silakan dokter Dian. Ya, beda-beda dikit, beda-beda merek dikit gitu ya dok. Tapi intinya sama ya, sebenarnya yang di screening adalah penyakit-penyakit yang menyebar, yang menularkan lewat produk darah itu tersebut ya, seperti hepatitis B, C, dan sifilis, HIV ya. Oke, baik, ini ada tanya lagi dari kolom komentar, mungkin ini deh untuk dokter Dian. Kalau misalnya pasca bekam dok, atau orang yang rutin bekam, itu kira-kira boleh donor darah atau tidak? Ini saya juga nggak ngerti ya kenapa bekam ini jadi, apa itu ada kontraindikasinya donor darah atau bagaimana dokter Dian, mungkin bisa dibantu. Dengan jarum. Terima kasih. Jarum. Jadi ketika proses bekam itu kan ada proses jarum masuk, kemudian ada pengeluaran darah. Nah, yang kita pikirkan di situ apakah standarisasi bekamnya, apakah jarum ini akan menyebarkan bakteri, agak noise ya, menyebarkan bakteri atau virus melalui darah. Nah, sebenarnya saya tidak menemukan literatur ke arah bekamnya, tapi ada yang menyebutkan untuk penolakan sementara adalah contohnya pada pasien yang ekstraksi gigi, misalnya dia ada berobat ada endoskopi, kemudian akupuntur. Jadi memang ada proses penolakan. Nah, terkait dengan di rumah sakit, di tempat kita screening itu pemeriksaan infeksi menular infeksi menular melalui darahnya, apakah menggunakan pemeriksaan NAT atau tidak, jadi nukleat acid test apakah atau tidak. Jadi yang saya baca itu terkait ke arah itu, jadi apakah boleh disacing. Jadi memang dijarakkan waktunya dok. Nah, terbanyak itu yang saya baca 4 minggu dari bekam terakhirnya. Nah, untuk yang tempat screeningnya sudah, jadi bisa cek RNA HIV, misalnya cek RNA, cek HBsAg-nya lihat DNA atau HBc-nya lihat DNA, jadi itu bisa 4 minggu. Jarang. Nah, kemudian apakah, mungkin pertanyaannya kalau itu ya, apakah dia boleh bekam rutin, kemudian donor darah rutin? Nah, kalau di keilmuan saya, kalau pendapat saya mungkin dia bisa milih. Jadi kan tujuan dari donor darah adalah dia untuk menyumbangkan produk darahnya dan mendapatkan manfaat dari yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau bekam tentu dia juga mengeluarkan darah dari kapiler-kapilernya kan dok. Jadi ya produk darahnya. Jadi mungkin kalau sekarang saya belum bisa menjawab secara lugas ya dok. Iya dok. Mungkin dokter Niken terkait bekam ini. Dokter Niken tuh ada tambahan, kalau orang yang sering bekam atau enggak, bisa aja mau donor darah besok nih, terus hari ini dia pegel-pegel, dia mau fit, besok mau donor darah mau fit, terus akhirnya dia bekam hari ini, besoknya boleh donor darah atau tidak gitu. Iya, tadi benar. Bagaimana dokter Niken? Dokter Dian tadi sudah sampaikan ya. Memang, halo, kedengaran suara saya ya? Iya. Jelas. Oh, bateraiku habis. Nah, jadi memang ada kaitannya tadi dengan pemakaian jarum, di mana jarumnya itu kita belum dapat pastikan ya kan, apakah jarumnya itu dipakai sekali atau dipakai berulang. Jadi memang kita mengacu kepada juga penundaan pada saat setelah akupuntur dan juga hal-hal semua yang penggunaan jarum-jarum itu menjadi sekitar 6 bulan, kecuali dengan NAT izin dok, jadi 6 bulan 4 minggu, jadi 4 bulan paling cepat dia bisa untuk donor darah. Jadi kalau orang yang rajin bekam, karena tadi tujuannya untuk mengeluarkan juga darah-darah kotornya itu ya, ibaratnya jadi pembuluh darahnya nggak tahu beratnya, jadi enteng gitu katanya dok ya. Justru kita menyarankan karena kalau buang darahnya lewat donor darah aja gitu, seperti dokter sudah sampaikan di awal, kan sama-sama buang darah nih, kita diambil darahnya. Tetapi kalau dengan donor justru darah kita nanti bisa dipakai lagi buat orang lain, ada manfaat tambahannya, dapat pahalanya berlimpah dari Allah gitu kan. Jadi lebih banyak faedah manfaatnya. Iya. Jadi bekam itu sebenarnya 6 bulan ya dok. Bukannya nggak boleh, tapi ini 6 bulan ya dok ya?
Ya, ditunda 6 Oh ya, bulan saya karena baca terkait dengan 6 tadi bulan. kemampuan reagen itu mendeteksi ada nggak sih kuman yang tadi tuh Oh bisa iya masuk iya ke iya. tubuh kita lewat jarum yang kurang bersih misalnya, Jadi ataupun sebenarnya yang namanya memasukkan ditakutkan itu sesuatu bukan ke badan ya. bukan kurang darah ya. Jadi yang Bukan, ditakutkan bukan bukan ke kurang arah, darahnya, tapi takut kumannya itu yang dari jarum bekamnya itu ya. Ya, iya, iya. Baik baik Sesuatu yang baik. kita masukin ke Iya iya. fase tubuh inkub, justru Ya, jadi mungkin itu apa aja ke situ. pertimbangannya. Ya, pertimbangannya ke arah fase sana. inkubasinya juga ya dok. Ya ya. Iya, ke arah inkubasi itu. Ya, jadi gitu sobat sehat JIH ya. Jadi kami itu bukannya nggak boleh mendonorkan darah ya, tapi lihat dari cara bekamnya takutnya tidak steril. Ya, akibatnya kalau misalnya nanti mendonor, akibatnya tidak terdeteksi kuman karena masa inkubasinya masih sedikit Tidak. ya, masih pendek. Akibatnya tidak terdeteksi Ya. kuman. Nah, lalu malah akibatnya menimbulkan suatu mara bahaya. Jadi seperti itu. Jadi yang baiknya dari dokter Dian dan dokter Diket sudah setuju kayaknya ya 6 bulan ya setelah bekam baru boleh untuk coba donor darah ya, karena ini terkait dari screeningnya tadi ya. Ya ya ya. Iya. Ya baik. Bisa 4 Ya, bulan kalau kemudian- yang ada notnya dok. Oh iya iya baik. Kalau anaknya ya, mungkin tuh kalau di kota-kota besar bisa ya 4 bulan ya. Kalau di daerah-daerah Ya, kan ada kota besar screeningnya aman. simple ya. Simple itu mungkin. Simple aja, jadi positif negatif ya. Oke, nah ini satu pertanyaan lagi dok. Kalau misalnya hipertensi atau yang darahnya tinggi atau darah rendah, itu persyaratannya bagaimana kalau donor darah? Silakan dokter Niken. Ya. Apa batas nilai tensinya ya kayaknya ya? Oh, batas nilainya. Batasnya itu yang paling tinggi adalah 160 ya, batas atas sistoliknya, kemudian diastoliknya di atas ya, 90. Maksudnya batas atas ya. Kalau kayak sekitar 100 kan ada 160 per 100. Nah, itu kalau dia udah 165 per 105 misalnya itu udah nggak bisa. Terus batas bawahnya adalah yang di 60, diastoliknya 60 atau tensi di bawahnya 90 ya Pak, gitu 90 per 60 ke bawah itu udah batas bawah banget. Nah biasanya kenapa, karena kan takut dianya juga keliengan gitu kan ya, buat badan dia sendiri aja kurang darahnya kurang gitu, efek apa aliran bagus, apalagi nah kalau diambil gitu. Jadi sebenarnya donor darah itu satu harus donornya sehat dan pulang setelah donor tetap sehat gitu. Jangan sampai pulang malah pusing jadi sakit. Kesehatan donor yang harus kita utamakan. Iya ya benar-benar. Iya. Ya baik baik. Jadi seperti itu teman-teman yang ini, baik yang pertanyaan tentang darah tinggi. Jadi hipertensi boleh mendonorkan dok, hipertensi ya. Pasien boleh tadi asalkan dia satu berarti ya dok ya. Asalkan nggak apa-apa, boleh tetap donor. Boleh ya. Asalkan atasnya tidak lebih dari 160 dan tekanan darah bawah tidak lebih dari 90. Iya. 100 itu jawabannya sudah terjawab. Nah ini adalah pertanyaan untuk dokter Dian. Dokter Dian, kalau misalnya habis donor darah, bagusnya konsumsi apa ya dok? Oh iya. Berarti kan kalau kita donor darah, berarti kita harapkan darah kita kembali diganti kembali kan dok. Jadi diproduksi kembali. Nah jadi kita butuh nih komponen-komponen untuk memproduksi darah lagi. Jadi kita pengen darahnya yang fresh dan darahnya memang bagus. Berarti kita butuh sama zat besi. Nah biasa kan memang didampingi dengan zat besi. Kemudian kenapa ada tuh yang iseng ngapain donor darah mau dapat telur katanya. Jadi itu maksudnya proteinnya dok. Jadi memang yang dibutuhkan terutama adalah zat. Ada yang niatnya nih yang lagi ngekos mau donor darah untuk dapatin POPMI misalnya kan. POM itu paling kembali ke energi kita. Nah, kalau untuk sehari-hari terbaik itu adalah kita konsumsi makanan sehat ya, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian menambahkan memperhatikan nutrisinya, terutama zat besinya di situ dok. Jadi zat besi tadi dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin. Nah, kita pengen donor darah lagi nih di 2 bulan atau 3 bulan akan datang. Kan 2 bulan udah bisa nih. Jadi darah yang kita sumbangkan berikutnya juga bisa memberikan darah yang berkualitas. Harapan kita seperti itu dok. Iya ya, berarti setelah donor darah vitamin yang paling penting itu zat besi, dok, nutrisi yang paling penting ya. Kemudian juga dibarengkan dengan nutrisi dari 4 sehat 5 sempurna ya.
Iya. gitu ya. Jadi habis donor darah tetap makannya seperti biasa ya dok ya, nggak ada makanan-makanan yang terlalu aneh-aneh ya. Kemudian ada Nggak pertanyaan ada. dok, oh ya ini kalau sedang haid seperti tidak boleh donor ya dok ya, kalau lagi menstruasi ya. Jadi salah satu Ditunda dulu kontraindikasi dok. juga ya dok ya. Ditunda dulu sampai dia selesai haidnya. Biasanya tuh 1 minggu 2 minggu biasanya. Nanti ada di screening formulir screening PMI ada biasanya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Nona Sabrina untuk Dokter Niken. Dokter Niken mau tanya alasannya kenapa kalau misalnya sudah dinyatakan negatif COVID tapi harus menunggu beberapa waktu untuk donor darah kembali. Tadi sebenarnya sudah disinggung juga ya. Jadi kalau misalnya habis negatif COVID itu kenapa harus ditunda 1 bulan ya tadi ya, 2 minggu atau 1 bulan? Itu kenapa dok kira-kira dok? Terkait antibodi tadi ya? Terkait antibodi tadi. Ya, jadi antibodinya itu sebenarnya masih diperlukan untuk si yang habis terkena COVID ya dok ya, sehingga tidak boleh donor darah dulu. Jadi antibodinya lebih dipakai untuk yang kita yang habis kena COVID. Jadi kita untuk mengoptimalkan kesehatan kita dulu seperti itu. Dan setelah 2 minggu untuk menambahkan sih dok, baru bisa donor darah kembali. Oh iya silakan dokter Dian. Jadi kan untuk yang whole blood yang kita harap, ya ada tambahan dok, untuk pasien yang post COVID memang dia diminta untuk setelah ada jangka waktunya. Jadi kan dinyatakan negatif melalui swab kan dok. Jadi kan itu negatifnya di nasofaring. Nah, jadi beberapa penelitian menyebutkan bisa saja masih terdapat di darah. Jadi untuk memastikan make sure aja bahwa ini memang sudah tidak ada viremia, virus di dalam darah lagi, dan kondisi pasien post COVID-nya juga sudah stabil. Mungkin memastikan itu aja dok. Ya, dan sehat optimal ya. Iya benar dok. Ya jadi optimal ya sobat sehat PIH ya. Jadi ini untuk cari amannya aja lah daripada ini ya. Cari aman, jadi aman untuk pendonornya, darah yang didonorkan. Betul banget. Untuk jadi yang menerima nanti juga pasien donornya harus sehat ya. Makanya kita harus pastiin dulu, namanya walaupun hasil sudah negatif, tapi kadang-kadang secara fisik pasti masih ada yang ngerasa lemes, ngerasa masih ada. Ngerasa ini itu gitu kan. Jadi ya kita beri waktu long COVID ya dok ya. Jangan diforsir langsung mau donor. Kita juga nggak sekejam itu sama pendonornya. Iya. Jadi sebenarnya merasa beruntung kalau lolos donor. Jadi kayak beberapa kali tuh, ternyata baru haid, kemarin haidnya. Jadi sedih sebenarnya merasa sedih kalau ditolak untuk donor. Tapi besoknya coba lagi. Jadi kayak motivasi untuk menjadi pendonor itu. Nah, teman-teman yang screening donornya juga sangat ketat sekali. Jadi dia berharap kita sehat dan produk darah yang kita berikan juga sehat, aman gitu. Jadi ayo kita berfastabiqul khairat donor darah yuk. Iya, jadi ayo semangat donor darah ya. Ya, ini ada pertanyaan terakhir dok, ini mungkin dua pertanyaan lagi ya. Ini pertanyaan masih berkaitan dengan penyakit. Nah, seandainya dia lagi pengobatan OAT, terutama OAT-nya ini dengan injeksi streptomycin, itu kira-kira boleh donor darah atau tidak? Kalau TBC belum boleh donor darah dulu, belum boleh donor darah. 2 tahun ya dok ya. TBC, minum OAT, sampai dinyatakan benar-benar sembuh dengan surat tertulis dari dokternya, baru bisa donor darah kembali. Oh baik. Ya, jadi untuk pasien TBC, walaupun dia kondisinya sehat tapi tidak boleh donor ya? Iya. Kalau saya baca dulu malah 2 tahun ya dok. Iya 2 tahun. Oh iya. Jadi begitu untuk yang 2 tahun setelah sedang pengobatan OAT ya. Berarti 2 tahun setelah pengobatan selesai ya dok? Kenapa? Setelah dinyatakan sembuh dengan surat dari dokter ya. Oke. Bawa surat seperti dari itu dokter. Ya sahabat CDH ya, yang mana kan yang masih sedang bisa relaps ya. Begitu kalau dia TB mungkin anemia juga kali ya dok, mungkin kan juga kondisinya kan. Iya dia anemia, ada obatnya juga. Ada sakit-sakit baru bisa donor darah. Iya. Baik. Nah ini karena udah mepet waktu udah yang 2 nih dok. Nah kita kasih pertanyaan penutup ya, nanti mungkin bisa
kasih Bapak motivasi-motivasi untuk yang takut. Nih ada Bapak nanya kalau misalnya takut sama jarum Jarum. suntik dan dia mau donor. Ini ada Bapak juga sih teman-teman kita ya. Ini pertanyaan dari Pak Bima juga, mungkin Pak Bima ini juga merupakan staf rumah sakit kita, tapi dia mau donor tapi dia takut sama jarum suntik. Nah, ini dari Dokter Niken, Dokter Dian, silakan sebagai penutupan bagaimana caranya mengatasi rasa takut terhadap jarum suntik, serta mungkin bisa diberikan motivasi biar dia, oh iya saya mau donor darah nih. Silakan. Silakan di Dokter Niken duluan mungkin. Oh iya, baiklah, terima kasih. Buat teman-teman yang pengen donor darah, pertama harus tadi motivasi dari diri sendiri ya, semangat. Kalau takut, ajak temennya aja, rame-rame donor darah biar seru, Rame-rame. kan, gitu sambil update Instagram, TikTok, gitu. Jarum itu Boleh ya? diliatin, ya. Boleh, Mbak. Jarum jangan diliatin kalau takut, bawa temennya, ajak ngobrol, Iya. gitu. Ibarat seperti digigit semut aja kok, gitu. Apa namanya, proses pas lagi ditusuknya aja sakitnya, tapi setelahnya itu tentu lebih banyak rasa kebahagiaannya. Nah, kita ingat aja manfaatnya yang akan pakai darah kita ini adalah benar-benar pasien membutuhkan untuk menyambung nyawanya mereka, gitu ya, kayak pasien talasemia itu kan kalau nggak dapat transfusi kayak baterai handphone tutut gitu kan, mereka kayak lemes banget ya. Jadi kita ingat kebahagiaan orang-orang yang menerima darah ini. Terus juga manfaatnya buat tubuh kita sendiri, donor itu pasti akan menyehatkan. Dan yakin, percayalah bahwa kita selalu mengutamakan keselamatan pendonornya. Gitu. Donor harus sehat dan pulang juga harus tetap sehat. Jadi jangan takut, tidak ada efek samping yang berbahaya dengan donor darah. Justru badan akan semakin sehat dan bugar. Silakan. Baik, terima kasih Dokter Niken. Bagus kalimatnya, sehat sebelum dan sesudah donor darah dan setelah selama-lamanya sehat selalu ya. Dari Dokter Dian mungkin sebagai pernyataan penutup juga dokter, bagaimana motivasinya nih biar anak-anak muda ya terutama biar bisa donor darah. Iya dong. Kok takut? Misalnya takut itu wajar. Kita takut pada sesuatu yang pertama belum pernah kita coba. Jadi yuk coba dulu, kita coba. Nah kalau nggak pernah coba, tentu kita nggak pernah dibayang-bayangin rasa takut terus. Nah insya Allah setelah nyoba, nggak sakit ya. Saya kan atau sakitnya cuma seperti ditusuk digigit semut. Nah itu adalah biasa. Nah ingat manfaatnya benar-benar sangat besar manfaatnya karena memang kebutuhan darah ini sangat penting. Jadi baik itu yang sakitnya memang butuh darah di support sama darah terus, contohnya pasien thalassemia, pasien keganasan darah, atau kondisi-kondisi tertentu yang memang butuh darah mendadak. Nah, ini adalah lahan ibadah kita. Kita bisa memberikan darah secara rutin, kemudian bisa menjadi selama ini udah sukarela nih. Jadi coba pertama kali dulu, kemudian berniat untuk menjadi pendonor rutin. Nah, rasa takutnya akan semakin hilang. Bisa juga nanti seperti yang dibilang dokter Niken, sama-sama. Jangan dilihatin jarumnya, kemudian kita ngobrol nanti sama petugasnya, bisa ngobrol juga. Terus ketika udah datang ke lokasi donor, biasanya tuh motivasinya udah tinggi tuh. Jadi datang ke tempatnya, coba untuk pertama kali, kemudian awal-awal kok rasanya agak pusing ya. Mana tahu setelah dirutinkan nanti nggak pusing lagi karena udah biasa, udah pada terbentuk pola tubuh kita yang dia merasakan efek baiknya, manfaatnya dari donor darah itu. Jadi pertama kali coba, jangan takut. Iya, mungkin tipsnya kali ya dok, kalau mau donor banyak minum air putih, nanti setelahnya juga banyak minum air putih lagi gitu. Kalau yang tidurnya cukup tinggi itu kan mungkin kurang minum air putih ya dok. Sedangkan HB-nya yang agak rendah, ya perbanyak makan makanan yang itu tadi, sayuran banyak mengandung zat besi. Ya juga mungkin kurangin minum kopi dulu ya kalau mau donor nih. Beberapa juga ada yang nih, kalau kopi teh itu kan agak menghambat penyerapan zat besi itu bila kita makan. Jadi mungkin 1-2 hari menjelang donor agak dikurangin minum-minuman yang seperti itu, perbanyakan minum air putih supaya HB-nya jadi bagus. Buat cewek-cewek tuh biasanya tuh cowok yang kadar HB-nya agak rendah.
Itu aja. Iya, Iya, benar. iya, iya. Jadi nanti habis donor darah jangan ke warung kopi ya dok ya. Nanti belinya beli air putih ya. Istirahat dulu. Iya. Mutih dulu mutih. Iya, saya penggemar kopi juga ini. Iya, mungkin itu saja dokter Iya, sama juga, Dian, saya dokter suka Niken kopi. waktu kita. Nah, iya. Kita cewek-cewek penggemar kopi. Ya, ini alhamdulillah sudah selesai dokter Dian, dokter Niken. Terima kasih banyak atas waktunya. Kepada sobat sehat JIH, nanti yang sudah bertanya dan pertanyaan yang bagus akan dapat hadiah dari rumah sakit, akan di DM ya. Jadi nanti tidak ada bayaran apapun. Jadi kalau misalnya tadi minta bayaran, berarti bukan dari rumah sakit Al Fauzan. Oke, kemudian sebagai penutup, ini saya simpulkan bahwa jangan sampai rasa takut kita menjadi penghalang kita untuk menjadi sehat, dan juga jangan sampai jadi penghalang kita untuk beribadah. Semoga sobat sehat JIH semua yang sudah mengikuti acara Live Health Talk kali ini dapat sedikit informasi ya yang sekiranya bisa motivasi sobat sehat JIH untuk nanti mau donor darah bersama kita Rumah Sakit Al Fauzan nanti di hari Kamis insya Allah jam setengah 11 sampai jam 2 siang. Nanti kita ketemu lagi, jumpa lagi di hari Kamis. Saya dokter Niken, dokter Dian ya, semoga bisa bergabung juga di hari Kamis. Untuk sesi kali ini saya akhiri, terima kasih semuanya, kita lambaikan tangan. Dadah, terima kasih atas waktu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wow, Fauzan.